Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Salam sehat. Semoga anak-anak dan keluarga semuanya, orang tua kita, sahabat kita dan kerabat-kerabat kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, pada pagi yang cerah ini kita akan melanjutkan pelajaran setelah kita belajar tentang pelajaran kemarin. Coba siapa yang masih ingat? Pelajaran Senin kemarin kita belajar tentang apa? Nah, betul, tentang Nabi Hud alaihi salam. Ya. Yang kita sudah pelajari, Nabi Hud alaihi salam adalah utusan Allah. Utusan Allah yang mana Nabi Hud diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan siapa yang masih ingat Nabi Hud nabi yang keberapa? Dari 25 nabi. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Nabi yang keempat. Nah, baiklah, pada kesempatan pagi yang cerah ini Bapak akan menjelaskan tentang Nabi Idris alaihi salam, pelajaran ke-6. Ayo belajar halaman 39. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak dan juga semuanya yang menyaksikan video ini diberikan kemudahan dalam memahami ilmu, menangkap ilmu, dan juga memanfaatkan ilmu, ya, atau menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita baca doa sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, silakan buka halaman 39, pelajaran ke-6. Ayo belajar. Ya, sebelum Bapak menjelaskan tentang Nabi Idris, siapa yang tahu Nabi Idris nabi yang keberapa dari 25 nabi? Siapa yang tahu? Betul, Nabi Idris adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihis salam. Nabi Idris adalah nabi kedua setelah Nabi Adam Idris. Nah, Nabi Idris ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Nabi Idris diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa untuk bersungguh-sungguh. Nabi Idris diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepintaran. Dan juga Nabi Idris alaihi salam diberikan oleh Allah derajat yang tinggi. Nabi Idris alaihi salam adalah nabi yang pertama kali mampu menulis dan membaca. Karena memang pada zamannya Nabi Idris alaihi salam selalu setiap hari bersungguh-sungguh
untuk belajar, mempelajari ilmu. Salah satu ilmu yang beliau tekuni, salah satu ilmu yang beliau kuasai ialah ilmu falak atau ilmu tentang perbintangan. Selain itu banyak lagi ilmu-ilmu yang Nabi Idris kuasai. Karena memang Nabi Idris alaihi salam diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa, kepandaian, kepintaran, dan juga Allah menganugerahkan kepada beliau sifat bersungguh-sungguh. Nah, makanya Nabi Idris alaihissalam setiap ada ilmu yang baru beliau pelajari, setiap ada pengetahuan yang baru beliau pelajari. Sehingga Nabi Idris alaihissalam mempunyai kecerdasan yang luar biasa sampai Nabi Idris alaihissalam mampu menulis dan membaca. Karena Nabi Idris alaihissalam yang pertama kali membaca dan menulis. Dan juga yang lebih menariknya lagi, Nabi Idris, kata Idris itu diambil dari kata darosa yang artinya belajar. Sesuai dengan namanya, Nabi Idris berusaha untuk belajar, berusaha untuk mempelajari hal yang baru, bersungguh-sungguh dalam belajar sehingga Nabi Idris menjadi pintar, pandai, cerdas, dan bijaksana. Lihat bukunya. Pelajaran ke-6, ayo belajar. Semangat belajar Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah utusan Allah. Ia nabi yang pandai. Sejak kecil Nabi Idris alaihissalam rajin belajar. Karena memang Nabi Idris itu bersungguh-sungguh dalam belajarnya, sehingga beliau menjadi sangat amat pandai. Lihat di gambar. Situ ada ibu guru dan dua siswa. Yang satu siswi, yang satu siswa. Sedang apa? Apa yang dilakukan guru tersebut? Apa yang dilakukan murid tersebut? Nah, mereka ini sedang belajar di sekolah. Artinya, memang belajar itu adalah kewajiban bagi umat muslim perempuan dan umat muslim laki-laki. Dan juga termasuk untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Ya. Selain orang Islam pun mereka wajib belajar. Apalagi orang Islam. Karena dalam hadis, ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, maka dari itu bahwasanya apabila menuntut ilmu itu wajib, maka tidak mencari ilmu, tidak sekolah, tidak menuntut ilmu, berarti hukumnya dosa. Karena Rasulullah sudah mewajibkan mencari ilmu itu hukumnya wajib. Wajib apabila dikerjakan mendapat pahala, dan wajib apabila ditinggalkan mendapat dosa. Makanya anak-anak bersyukur masih bisa belajar dan sudah menunaikan kewajiban kalian sebagai seorang murid untuk mencari ilmu. Lihat halaman berikutnya, halaman 40. Apa yang sedang dilakukan pada gambar itu? Itu ada Pak Guru, ada beberapa murid, dan juga ada seorang siswa yang sedang berdiri di depan. Apa yang mereka lakukan? Nah, mereka sedang melakukan belajar. Mereka sedang melakukan pembelajaran di dalam kelas. Guru sedang menjelaskan pelajaran yang sedang dipelajari. Intinya semuanya pada gambar ini, ya, bahwasanya kewajiban belajar itu harus dilaksanakan.
bahwasanya anak-anak semuanya wajib belajar. Karena dengan belajar kita bisa mendapatkan ilmu, apapun ilmu itu, dan dengan belajar kita bisa mengetahui sesuatu, mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Dengan belajar kita bisa mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Makanya anak-anak semuanya usahakan belajar dengan bersungguh-sungguh. Semoga cita-cita kalian tercapai dan apa yang kalian inginkan semoga terwujud dan cita-cita kalian tercapai. Paham? Bapak doakan untuk semuanya siswa-siswi SDN Cibadak 01 khususnya dan umumnya untuk semua pelajar yang ada di Indonesia ataupun seluruh dunia. Kita doakan sama-sama semoga menjadi anak yang soleh-soleha, khususnya SDN Cibadak 01 ya. Semoga siswa-siswi SDN Cibadak 01 menjadi anak yang soleh-soleha, mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah dan membanggakan kedua orang tuanya dan berguna bagi agama, bangsa dan negara. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.